Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi pemirsa video ini. Di video ini kami akan mempresentasikan tentang UAS kami, Sistem Informasi Eksekutif, dengan studi kasus perusahaan QR. Perkenalkan, saya Kusuma Abdul Fauzi dengan NIM 2101066. Perkenalkan, nama saya Zulfia Mufidatul Umar dengan NIM 210101107. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem perusahaan yang akan kami presentasikan kali ini. Jadi, perusahaan QR ini adalah perusahaan yang memproduksi suatu layanan QR yang bisa melacak seseorang. Jadi, perusahaan ini adalah perusahaan yang memberikan pelayanan sebuah produk yaitu QR, yang mana dari perusahaan ini dibagi menjadi dua divisi, yaitu divisi produksi dan divisi afiliasi. Sebelum itu, kami akan menjelaskan tentang tiga manajemen yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu top management. Top management adalah manajemen level atas yang dipunyai wewenang oleh CEO atau direktur perusahaan QR. Lalu di bawahnya ada middle management atau manajemen level bawah, yang mana middle management adalah perannya sebagai koordinator dari masing-masing divisi, yang mana divisi-divisi yang ada di perusahaan ini yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada divisi produksi dan divisi afiliasi. Lalu yang terakhir yaitu ada manajemen level bawah atau low management. Untuk manajemen level bawah yaitu jika pada divisi produk yaitu nantinya akan dimiliki oleh atau diwewenangi oleh para konsumen-konsumen itu. Karena pada studi kasus ini untuk divisi produk di low management dashboardnya semi teknis. Lalu untuk divisi afiliasi akan dimiliki oleh klien-klien dari perusahaan tersebut, yang mana klien itu adalah lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan perusahaan QR ini. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang manajemen level atas. Oke, di sini sudah ada dashboard untuk manajemen level atas. Dashboard ini menyediakan berbagai informasi yang lengkap untuk direktur atau perusahaan, direktur perusahaan atau CEO. Yang pertama, di sini seperti pada dashboard biasanya, itu pastinya ada logo dan identitas perusahaan, lalu ada user yang sedang login di sini sebagai direktur atau pemilik perusahaan. Oke, di sini ada sebuah ucapan seperti dashboard biasanya yang memberikan ucapan selamat datang kepada user yang sedang login. Lalu di sini ada notifikasi bahwa terakhir diperbarui datanya itu kapan. Nah, di sini muncul deadline-nya. Lalu yang pertama, informasi yang disajikan yaitu total pendapatan. Total pendapatan ini merupakan ringkasan pendapatan bulan ini yang muncul juga label untuk berapa persen pertumbuhannya. Dan di sini bisa kita lihat, bisa kita ambil perumpamaan bahwa turun sebanyak 13% di bulan ini. Lalu di bawahnya ada tampilan card untuk ringkasan berapa banyak yang produk yang terjual atau berapa banyak langganan yang aktif.
Di sini saya menuliskan langganan karena produk ini bersifatnya langganan. Setelah produk dibeli tidak langsung bisa diakses oleh para konsumen. Jadi mereka harus juga berlangganan untuk menggunakan QR itu. Selanjutnya sama seperti yang atas-atasnya, yaitu tapi di sini di divisi afiliasi. Di sini terpampang informasi tentang berapa banyak mitra yang terafiliasi dengan perusahaan QR ini. Lalu di bagian kanan ada grafik tentang pertumbuhan pasar. Pertumbuhan pasar dari mulai bulan Januari hingga sekarang bulan anggap saja bulan terakhir kemarin adalah bulan Juni. Yaitu ini adalah ringkasan bagaimana pertumbuhan dari divisi produk dan divisi afiliasi selama 1 tahun belakangan. Lanjut ke bagian bawahnya, di sini ada performa pendapatan. Performa pendapatan di sini membandingkan antara divisi afiliasi dan divisi produk. Lalu juga muncul tentang saran dari AI yang berguna untuk bagaimana proses pengambilan keputusan bagi direktur atau CEO keputusan selanjutnya. Selanjutnya di bagian kanan ada statistik per bidang. Nah, di sini kami membagi 2 card yang menjadi informasi tentang bagaimana performa dari setiap divisinya. Nah, di sini ada statistik di bidang di divisi afiliasi. Statistik di divisi afiliasi dibagi per bidangnya. Karena afiliasi ini merupakan kerjasama antara perusahaan QR dengan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan yang menggunakan layanan QR ini. Nah, di sini ada misal lembaga yang bergerak di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, lembaga sosial, atau pemerintah. Nah, pada presentasi kali ini, mungkin perusahaan yang banyak akan kami sebut yaitu lembaga haji. Karena apa? Karena pada studi kasus nyata, kemungkinan perusahaan haji atau lembaga haji, tour and travel itu sangat membutuhkan layanan seperti ini. Karena misal kalau ketika pelaksanaan haji atau pelaksanaan tour nantinya ada suatu jamaah yang hilang, maka orang lain atau mungkin ketika dia ditemukan orang lain atau dia seorang jamaah yang hilang tersebut itu menyadari kalau dirinya hilang, lalu dia men-scan atau meminta orang lain untuk men-scan QR yang di bawah dia tersebut, maka akan muncul informasi tentang identitas diri dan penanggung jawabnya, lalu juga user yang men-scan QR tersebut akan bisa memberikan laporan bahwa pemegang QR tersebut hilang. Nah, maka penanggung jawab dari jamaah tersebut akan bisa melacaknya. Lalu di bagian kanan yang sudah saya sebutkan tadi ada divisi produk. Divisi produk ini menampilkan bagaimana performa penjualan untuk produk-produknya. Seperti biasa, ini adalah produk terlaris. Lalu saya ke bagian terakhir di bawah ini ada kinerja divisi di bagian kiri ya. Kinerja divisi ini, nah kenapa di sini tadi saya sudah menjelaskan ada divisi produk dan afiliasi saja, tapi di sini ada 4. Karena kan memang yang namanya perusahaan besar itu tidak hanya mentok di 2 divisi aja. Di sini menampilkan bagaimana performa dari setiap divisi yang ada di perusahaan itu, bukan hanya di bagaimana mereka alur perusahaan itu berjalan. Tapi di sini kami hanya mengambil contoh tentang 2 divisi lain selain yang jadi alur perusahaan, yang mana ada divisi customer service dan divisi pemasaran.
seperti ini yang ada nama divisinya apa, lalu ada targetnya bulan ini bagaimana, lalu pencapaian yang sudah dicapai seberapa, lalu ada presentasinya. Oke, lanjut ke bagian kanan. Di sini ada chart yang menampilkan bagaimana performa persebaran perusahaan ini dikenal di masyarakat. Nah, di sini menampilkan jika semakin merah atau semakin gelap warnanya, maka perusahaan itu semakin banyak dikenal di daerah situ. Di sini kami mengambil peta dunia, atau kalau bisa disebut sebuah card yang menampilkan informasi seperti ini, ya namanya adalah heat map. Oke, jadi seperti ini. Jadi kami rasa informasi seperti ini sudah cukup untuk bagaimana perusahaan eksekutif tingkat atas untuk mengambil sebuah keputusan bagaimana ke depannya dan bisa mengambil informasi tentang bagaimana review perusahaan yang sudah berjalan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan untuk level tengah yang dimana akan dikelola oleh kepala divisi. Pada level tengah terdapat dua divisi, yaitu divisi produksi dan divisi afiliasi. Yang pertama ini terdapat dashboard, yang dimana dashboard ini akan menampilkan seluruh ringkasan informasi atau data, baik itu dari divisi produksi atau divisi afiliasi. Yang pertama, terdapat statistika ringkasan dari total produk, kemudian pendapatan bulanan, penjualan bulanan, dan mitra terafiliasi. Kemudian yang di bawahnya terdapat grafik dari status keaktifan produk yang dilihat berdasarkan jenis produknya. Misalkan ini ada QR jenis gelang dengan status keaktifan sejumlah 400 produk. Kemudian di sampingnya terdapat performa produk tertinggi dibandingkan dengan performa produk terendah. Di sini untuk membandingkan jumlah produk terlaris dan produk yang kurang diminati. Kemudian selanjutnya terdapat feedback terbaru, yaitu untuk menampilkan ulasan dan peringkat terbaru dari pengguna. Selanjutnya yaitu adalah menu produk. Pada menu produk merupakan tampilan dari penjualan produk yang menampilkan ringkasan dan overview. Pada bagian atas terdapat ringkasan dari jumlah jenis produk, top produk, dan tabel mengenai jenis-jenis produknya, nama produknya, harga persatuan, dan jumlah penjualan per jenis produknya. Yang pertama, jumlah jenis produk. Di sini contohnya yaitu terdapat 6 produk, yang di bawahnya terdapat label pertumbuhan dari jumlah jenis produknya setiap bulannya. Kemudian di sebelah kanan terdapat jenis produk apa yang paling terlaris dengan label di bawahnya yaitu penambahan atau pertumbuhan penjualan pada setiap bulannya. Kemudian di bawahnya terdapat tabel dari detail jenis produk tersebut. Kemudian yang di bawahnya yaitu submenu dari menu produk, yang dimana terdapat submenu penjualan yaitu untuk menjelaskan tampilan dari divisi produksi, kemudian submenu afiliasi. Yang pertama di sini ada submenu penjualan. Submenu penjualan menampilkan beberapa informasi yaitu analisis kepuasan produk. Di sini digunakan untuk menampilkan kinerja penjualan dengan metrik kepuasan dan pertumbuhan. Kemudian terdapat
grafik dari total produk terjual yang menampilkan jumlah produk-produk terjual berdasarkan kategorinya. Setelah itu terdapat grafik tren penjualan produk, yaitu menampilkan kinerja penjualan produk pada setiap bulannya berdasarkan jenis-jenis dari produk tersebut. Kemudian untuk fungsi-fungsi dari setiap grafik, yaitu yang pertama, analisis kepuasan produk. Hal ini dapat digunakan kepala divisi untuk membantu dalam mengevaluasi apakah produk yang laris dapat mendapatkan respon positif dari pelanggan. Kemudian untuk total produk terjual berdasarkan kategori, ini dapat memberikan gambaran visual yang cepat mengenai kontribusi tiap kategori terhadap total penjualan. Kemudian untuk tren penjualan produk berfungsi sebagai membantu kepala divisi dalam mengidentifikasi pola musiman yang bisa digunakan untuk perencanaan penjualan untuk kedepannya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada total jangkauan wilayah. Di sini contohnya terdapat 15 wilayah yang sudah dijangkau berdasarkan penjualan. Kemudian selanjutnya wilayah tertinggi. Ini artinya Amerika merupakan wilayah dengan penjualan tertinggi yang dilengkapi dengan label pertumbuhan penjualan produk pada setiap bulannya. Kemudian di bawahnya terdapat data transaksi penjualan pada sebuah tabel. Tabel data transaksi penjualan menyediakan data rinci untuk menganalisis operasional dan evaluasi efektivitas penjualan berdasarkan tanggalnya, wilayah, kemudian jenis produk, jumlah produk yang dijual, kemudian harga satuan, total penjualan, dan kategori penjualan. Selanjutnya, terdapat beberapa grafik berdasarkan divisinya, yaitu divisi penjualan atau divisi produksi. Yang pertama, terdapat grafik analisis segmen pasar. Analisis segmen pasar menampilkan jumlah produk terjual berdasarkan jenis bidangnya. Di sini contohnya terdapat bidang kegiatan, kemudian sosial keagamaan, kesehatan, dan pendidikan. Analisis segmen pasar ini dapat digunakan kepala divisi dalam memahami sektor mana yang paling membutuhkan produk sehingga strategi promosi dapat lebih ditargetkan. Kemudian yang kedua terdapat grafik sebaran wilayah. Pada grafik sebaran wilayah menampilkan distribusi total penjualan berdasarkan wilayah. Di sini contohnya terdapat beberapa wilayah yaitu negara Amerika, Kanada, Korea, Arab Saudi, dan Jepang. Grafik sebaran wilayah ini dapat digunakan kepala divisi dalam membantu memberikan wawasan visual atas kontribusi tiap-tiap wilayah terhadap penjualan produk. Kemudian yang terakhir terdapat grafik langganan yang menampilkan perbandingan total produk yang terjual dengan produk yang aktif berlangganan. Pada grafik langganan ini ditampilkan jumlah produk yang terjual dan jumlah pelanggan aktif pada setiap bulannya. Hal ini dapat membantu kepala divisi dalam mengevaluasi loyalitas pelanggan dan efektivitas model pelanggan terhadap penjualan. Selanjutnya yaitu menu pendapatan. Pada menu pendapatan menampilkan informasi mengenai ringkasan data pendapatan. Yang pertama terdapat statistika pendapatan tahun ini.
Contohnya yaitu berjumlah 1 miliar rupiah yang terdapat label pertumbuhan pendapatan sejumlah 17% dari tahun lalu. Kemudian yang ketiga terdapat ringkasan dari biaya operasional dengan label penurunan sejumlah 5% dari tahun lalu. Yang keempat terdapat ringkasan tingkat pertumbuhan yang menunjukkan tren pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan sebesar 19,2% yang dihitung pada setiap bulannya. Selanjutnya yaitu tabel dari pendapatan secara keseluruhan. Tabel pendapatan ini menampilkan rincian pendapatan kotor, pendapatan bersih, pengeluaran, dan pertumbuhan yang dihitung pada setiap bulannya. Selanjutnya, di bawahnya terdapat ringkasan-ringkasan informasi khususnya pada divisi penjualan atau divisi produksi. Yang pertama, terdapat statistik penjualan yang menampilkan total pendapatan tahun ini pada divisi penjualan, kemudian terdapat laba bersih, biaya operasional, dan tingkat pertumbuhan. Kemudian di bawahnya terdapat submenu penjualan yang menampilkan informasi mengenai pendapatan pada divisi penjualan atau divisi produksi. Yang pertama, terdapat ringkasan pendapatan tahun ini dengan label pertumbuhan sejumlah 17% dari tahun lalu. Yang kedua, terdapat ringkasan dari laba bersih yang disertai label pertumbuhan sejumlah 7% dari tahun lalu. Selanjutnya yang ketiga, terdapat ringkasan biaya operasional dengan penurunan sejumlah 5% dari tahun lalu dan tingkat pertumbuhan dengan pertumbuhan sejumlah 0,6% dari tahun lalu. Di bawahnya terdapat grafik tren untung dan rugi. Ini menunjukkan perbandingan pendapatan, pengeluaran, dan laba pada tiap bulan. Selanjutnya, grafik analisis struktur biaya yang menampilkan persentase distribusi biaya operasional ke dalam kategori operasional, pemasaran, pengembangan, dan administrasi. Selanjutnya, terdapat rincian pendapatan yang menampilkan kontribusi pendapatan berdasarkan sumber penjualan produk, perizinan, dan pemeliharaan. Yang keempat, terdapat menu agenda dan rencana. Sini menampilkan informasi ringkasan mengenai agenda dan rencana secara keseluruhan. Yang pertama, terdapat ringkasan total agenda, kemudian agenda yang akan datang, agenda yang sedang berjalan, dan agenda yang tertunda. Selanjutnya, terdapat card agenda mendatang yang menampilkan daftar kegiatan penting yang akan datang, beserta dengan tanggal, jam, dan judul dari agenda yang akan dijalankan. Kemudian di sampingnya terdapat agenda sedang berjalan yang menampilkan agenda yang masih dalam progres disertai dengan presentase progresnya. Kemudian tim pelaksana dan juga judul dari agendanya. Selanjutnya, agenda yang sudah selesai yang ditampilkan pada sebuah tabel. Ini menampilkan keseluruhan agenda yang sudah selesai.
Selanjutnya di bawahnya terdapat jadwal agenda khususnya pada divisi penjualan atau divisi produksi yang ditampilkan dalam beberapa hari. Contohnya pada hari Senin ini terdapat agenda follow up dan seterusnya. Selanjutnya terdapat grafik agenda mingguan pada divisi penjualan. Ini menampilkan jumlah aktivitas harian berdasarkan jenis agendanya, yaitu meeting, proposal, dan follow up. Kemudian selanjutnya terdapat matrik kinerja tim. Ini digunakan untuk memantau kontribusi dan efisiensi masing-masing anggota pada divisi penjualan untuk membantu penilaian kinerja dan strategi pembinaan tim. Kemudian yang terakhir terdapat menu feedback. Pada ringkasan utama tampilan menu feedback menampilkan statistik dari rating keseluruhan, baik itu dalam penjualan secara perorangan atau produksi, atau penjualan secara mitra terafiliasi. Kemudian terdapat ringkasan penyelesaian masalah dan ringkasan isu-isu kritis. Di bawahnya terdapat analisis feedback yang menampilkan analisis sentimen dan topik yang sedang tren. Pada analisis feedback dibagi menjadi 3, yaitu feedback positif, feedback netral, dan feedback negatif. Selanjutnya terdapat grafik masalah yang sedang tren yang memvisualisasikan isu-isu utama yang sering disebutkan dalam ulasan untuk diprioritaskan solusinya oleh tim pengembang. Di sini contohnya terdapat 3 jenis isu-isu yang sering dilaporkan oleh pengguna, contohnya permintaan pengoptimalan baterai, dokumentasi integrasi, dan peningkatan aplikasi seluler. Selanjutnya submenu feedback pada divisi penjualan atau divisi produksi. Yang pertama menampilkan ringkasan analisis feedback penjualan yang di dalamnya terdapat ringkasan kepuasan pelanggan, kemudian positif sentimen, dan waktu resolusi atau rata-rata waktu respon. Selanjutnya terdapat grafik analisis sentimen yang menampilkan evolusi sentimen pelanggan dari waktu ke waktu. Hal ini digunakan untuk melacak perubahan sentimen pengguna secara waktu nyata untuk mendeteksi tren naik atau turun yang diukur dari hari ke hari dengan jenis feedback positif, netral, dan negatif. Kemudian yang terakhir terdapat detail feedback pelanggan yang menampilkan detail dari feedback pelanggan atau ulasan beserta nama pengguna yang memberikan ulasan, kemudian deskripsi ulasan, rating, serta kategori dari feedbacknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dari divisi afiliasi. Yang pertama yaitu ada menu produk. Menu produk yaitu submenu afiliasi. Yang pertama terdapat grafik tren produk menampilkan jumlah produk terjual per bulan berdasarkan kategori atau jenis produknya. Selanjutnya terdapat grafik produk terjual
menampilkan total unit produk terjual melalui masing-masing afiliasi atau masing-masing lembaga. Hal ini untuk mengetahui kontribusi penjualan pada tiap-tiap mitra terhadap total penjualan. Selanjutnya terdapat kinerja produk, yaitu metrik penjualan afiliasi terperinci berdasarkan produknya. Pada kinerja produk menampilkan total unit terjual setiap mitra terafiliasi, kemudian estimasi komisinya, dan juga jenis produk yang dijual. Selanjutnya, menu penjualan pada submenu afiliasi. Yang pertama yaitu terdapat grafik tren pertumbuhan afiliasi yang menampilkan perluasan mitra dari waktu ke waktu. Contohnya, pada bulan April jumlah mitra adalah 236. Tren pertumbuhan afiliasi ini akan mengidentifikasi naik turunnya pertumbuhan afiliasi. Selanjutnya, grafik kedua terdapat ringkasan jumlah mitra yang menampilkan mitra terhubung berdasarkan kategori bidang. Ringkasan jumlah mitra untuk mengetahui sebaran jenis mitra yang digunakan sebagai bahan dasar strategi perkembangan pasar. Yang terakhir terdapat grafik sebaran wilayah mitra terafiliasi, menampilkan perluasan mitra dari waktu ke waktu berdasarkan bidang kategorinya. Selanjutnya, menu pendapatan pada divisi afiliasi. Yang pertama terdapat statistik ringkasan pendapatan afiliasi, kemudian biaya operasional dan pendapatan afiliasi bersih. Di bawahnya terdapat top 5 mitra yang paling berpengaruh. Kemudian di sampingnya terdapat grafik distribusi pendapatan, menampilkan distribusi pendapatan produk per bidang dan wilayah. Hal ini digunakan untuk analisis penjualan per produk pada tiap-tiap wilayah berdasarkan jenis produknya dan wilayahnya. Selanjutnya terdapat grafik pendapatan melalui mitra, menampilkan ringkasan pendapatan melalui beberapa mitra yang terafiliasi. Grafik ini menampilkan pendapatan yang diperoleh dari tiap-tiap mitra yang difilter berdasarkan periodenya. Selanjutnya terdapat grafik pendapatan tiap produk, menampilkan ringkasan pendapatan tiap produk melalui afiliasi. Pada grafik pendapatan tiap produk dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk mana yang paling menguntungkan atau produk mana yang memiliki jumlah pendapatan tertinggi. Kemudian yang terakhir terdapat grafik pertumbuhan pendapatan afiliasi yang menampilkan peningkatan dan penurunan pendapatan melalui beberapa mitra terafiliasi pada tiap bulannya. Selanjutnya yaitu agenda dan rencana pada divisi afiliasi. Pada divisi afiliasi menampilkan jadwal agenda harian yang terjadwal berdasarkan hari, kemudian ada grafik agenda mingguan serta matrik kinerja tim afiliasi. Kemudian selanjutnya terdapat menu feedback pada divisi afiliasi yang menampilkan analisis feedback mitra, kemudian analisis sentimen, dan yang terakhir menampilkan detail dari feedback mitra
pada tim atau divisi afiliasi. Oke, balik lagi pada saya. Saya akan menjelaskan bagaimana sistem AIS yang ada di Law Management. Oke, sekarang saya akan mulai dari yang divisi afiliasi dahulu. Nah, dari divisi afiliasi ini sudah dijelaskan dari middle management tadi yang dijelaskan oleh Zulfia. Nah, itu tadi tentang bukan hanya ketika suatu perusahaan yang terafiliasi itu bukan hanya mengafiliasikan lembaganya saja, tetapi juga dari perusahaan QR atau perusahaan pusat ini juga akan menawarkan sebuah paket-paket yang akan memberikan produk-produknya yang nantinya akan ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan atau perseorangan yang ada di yang terdaftar pada lembaga terafiliasi tersebut. Jadinya misal kalau ada lembaga haji yang terafiliasi dengan perusahaan QR ini, lalu mereka akan memilih paket, lalu setelah memilih paket maka akan diberikan sebuah produk-produk yang sesuai dengan paket tersebut yang bisa digunakan dalam layanan-layanannya. Oke, sekarang saya akan masuk pada dashboardnya dahulu. Sekarang di sini dashboard untuk afiliasi ini atau sistem yang AIS yang dimiliki oleh Law Management, yaitu nanti akan dipegang oleh koordinator dari lembaga yang terafiliasi tersebut. Misal ada lembaga haji yang bernama Al-Hajj, lalu mereka berafiliasi dengan perusahaan QR ini. Nah, mereka setelah terafiliasi mereka akan mendapatkan sebuah sistem dan juga produk-produk tentunya. Ya, nantinya sistem itu akan seperti ini. Oke, saya langsung saja ke dashboard. Di dashboard ini yang pertama pastinya ada titelnya, lalu di sebelah kanan ada juga informasi seberapa lama atau diperbarui kapan data-data yang disajikan di sini. Lalu di bawahnya ada beberapa card yang menampilkan bagaimana overview dari performa sistem yang mereka gunakan. Nah, yang pertama di sini akan muncul total pengguna aktif atau pengguna yang sudah mendaftarkan dirinya dan dibuatkan QR-nya oleh lembaga tersebut atau mitra tersebut. Dan lalu selanjutnya ada QR yang aktif. QR yang aktif di sini artinya kan dari user yang aktif yang sudah mendaftar ke mitra juga pasti akan mendapat QR, dan QR itu tidak semuanya diaktifkan, karena kalau semuanya diaktifkan, kalau misal mereka ada yang sudah tidak terdaftar atau sudah keluar, kalau tetap diaktifkan secara terus-menerus pastinya akan membebani sistem. Lalu selanjutnya ada insiden bulan ini. Insiden bulan ini merupakan informasi tentang bagaimana keadaan selama sebulan yang lalu. Lalu juga ada pemindaian bulan ini. Jadi bedanya pemindaian dan insiden ini, maka ketika ada suatu orang atau user yang hilang, misal lalu ada orang yang menyekan QR-nya, nah itu scan itu datanya akan menambah di bagian sini. Lalu jika mereka memilih untuk melaporkan kejadian bahwa ada seorang yang hilang, maka akan masuk ke bagian ini. Lalu di bawahnya ada dua card di sini. Yang kiri saya akan menjelaskan, di sini ada statistik pemindaian yang digambarkan grafik per bulannya. Lalu selanjutnya ada status QR code. Nah, status QR code ini merupakan implementasi atau penjabaran dari yang ada di sini sebelumnya. Ini untuk data-data nomor-nomornya atau angka-angkanya ini masih dummy saja ya. Jadi tidak secara real time, atau maksud saya secara hampir mendekati benar. Ya, hanya cukup data-data dummy saja. Misal di sini ada yang nonaktif sebesar 27%, lalu yang aktif ada sebesar 73%, lalu di sini ada beberapa
total angkanya. Notifikasi terkini ini akan menampilkan ketika ada seseorang yang misal hilang, lalu ada yang menyeken dan memberikan laporan, maka notifikasinya akan muncul di sini. Selanjutnya ada informasi layanan. Nah, informasi layanan ini seperti yang saya dan Zulfia jelaskan tadi, bahwa afiliasi ini sistemnya adalah berlangganan, dan juga nanti di bagian produk juga akan begitu, sistemnya berlangganan. Jadi tidak sekali beli maka langsung dapatkan sistem itu secara terus-menerus. Lanjut untuk halaman kedua, yaitu di manajemen pengguna. Nah, manajemen pengguna ini akan menampilkan daftar pengguna yang aktif atau user yang terdaftar di sistem tersebut, di sistem yang diberikan perusahaan QR kepada mitra-mitra yang terafiliasi. Nah, di sini seperti biasa menampilkan ID, nama, email, status QR-nya apakah aktif atau tidak, lalu juga dia tuh masuk ke kloter berapa atau di grup berapa. Untuk namanya itu terserah mereka, misal kalau dari lembaga haji, ya mereka membuatnya dengan kategori atau grupnya itu ya kloter. Kalau misal pesawat gitu pasti akan beda lagi. Lalu di sini ada aksi. Aksi ini akan menampilkan, jadi ada sedikit semi teknisnya. Lalu di sini juga ada filter dan sortingnya, juga ada kolom pencarian untuk mencari nama-nama yang spesifik. Selanjutnya ke halaman riwayat aktivitas scan QR. Nah, di riwayat aktivitas scan QR ini akan menampilkan monitoring dari semua aktivitas pemindaian QR secara real time. Nah, di sini juga seperti halaman-halaman lain juga menampilkan informasi seberapa real time-nya atau seberapa lama terakhir informasi tersebut diperbarui. Di sini ada card-card seperti biasanya yang menampilkan overview. Nah, oke. Yang ini agak beda nih. Di sini ada yang namanya peak time. Peak time itu maksudnya ketika misal ada suatu kasus, ada 100 jamaah yang hilang. Nah, pastinya ketika ada jumlah orang yang hilang itu, pastinya tidak semuanya berbarengan. Ya, mungkin ada satu kasus di mana mereka hilang secara berbarengan, tapi di waktu mana saja yang paling banyak scan QR itu dilakukan. Jadinya misal ada yang hilang di waktu jam 3, lalu ada di jam 12. Nah, seberapa tinggi tingkat ketika waktu yang paling banyak di scan itu akan muncul di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi aktivitas per jam dan tren aktivitas scan tiap wilayah. Aktivitas per jam ini maka akan menampilkan informasi tentang seberapa banyak scan yang dilakukan tiap jamnya. Nah, ini untuk informasi grafik ini berdasarkan perharinya. Lalu selanjutnya ini ada informasi tentang seberapa banyak aktivitas scan itu dilakukan berdasarkan tempat-tempatnya. Lalu selanjutnya ada notifikasi penting. Nah, notifikasi penting ini hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi di dashboard. Di dashboard tadi kan ketika ada orang scan lalu membuat laporan, maka akan muncul notifikasinya ke maksud saya informasi notifikasinya ke sistem ini. Nah, kalau yang di dashboard tadi tidak secara informasinya kurang detail, nah di sini lebih detail. Lalu juga di sini ada sebuah filter dan sorting untuk menampilkan per statusnya. Misal ada statusnya urgent atau statusnya waspada atau yang lain-lain. Lalu selanjutnya ada log aktivitas. Nah, log aktivitas ini ya seperti logging pada umumnya, atau
menampilkan daftar aktivitas yang terbaru. Selanjutnya, yang terakhir di bawah ini ada masalah yang sedang tren, yaitu analisis sentimen terhadap jumlah insiden berdasarkan tentang umur. Nah, daftar-daftar user yang terdaftar ke mitra, itu tadi kan sudah ada data-data informasi pribadinya. Nah, pastinya juga ada informasi mengenai tanggal lahir dan umurnya. Jadinya di sini mengelompokkan bagaimana insiden itu dikelompokkan berdasarkan umur-umur yang terdaftar pada mitra tersebut. Lalu memberikan ringkasan tentang seberapa banyak sih orang, maksud saya paling banyak itu orang-orang dengan kelompok umur yang mana sih? Oke, selanjutnya masuk ke halaman menu riwayat pergerakan. Nah, di sini di riwayat pergerakan ini seperti biasa ada total pengguna aktif, gear aktif seperti yang tadi saya sampaikan, overview seperti biasanya. Lalu di bawahnya ada card ini yang nantinya isinya adalah sebuah kepadatan, atau kalau seperti di dashboard yang top management tadi seperti heat map. Jadinya mereka itu nanti akan titik-titik ada di sini, misal ada jamaah haji yang di titik sini, titik sini, titik sini. Nah, itu mereka akan digambarkan di card ini. Lalu di bawahnya ada detail pergerakan tentang mitra, user-user yang terdaftar pada mitra. Lalu juga ada distribusi lokasi anggota. Nah, ini apa? Gampangnya ini akan menampilkan di tempat mana sih user itu paling banyak berada. Nah, ini yang paling banyak ini contohnya ada di hotel Grand Mosque, lalu yang paling sedikit ada di Masjidil Haram. Oke, selanjutnya ke menu peringatan darurat. Nah, di menu peringatan darurat ini seperti biasa ada card-card yang menampilkan overview, lalu juga ada detail pergerakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan di menu yang terakhir, yaitu di menu feedback. Nah, menu feedback ini hampir sama dengan yang tadi di middle management. Nah, jadi user-user yang terdaftar itu tadi di mitra-mitra maksudnya itu juga bisa memberikan feedback bagaimana sistem yang diterapkan pada mereka, yang diberi layanan yang diberikan pada user-user itu bagaimana sih kinerjanya, apakah bagus atau tidak. Nah, di sini muncul overview-nya, ratingnya, lalu muncul seberapa banyak feedback positifnya. Kan untuk feedback-nya itu ada dikategorikan beberapa, ada feedback positif, netral, atau negatif. Nah, lalu juga di sini menampilkan seberapa tinggi tingkat respon yang diberikan oleh admin atau perusahaan, atau maksud saya mitra, ketika ada user yang memberikan feedback. Lalu di sini menampilkan grafik proses jenis feedback-nya. Lalu di sampingnya ada rating pengguna. Nah, di sini berdasarkan itu ya, alasannya ya, alasan-alasan kepuasan pelanggan terhadap respon. Lalu juga di sini menampilkan jumlah feedback-nya berdasarkan bulan-bulannya. Nah, di sini ada warna-warna yang berbeda. Ini maksudnya anggap saja seperti yang warna biru itu feedback positif, yang warna merah feedback negatif, yang warna hijau ini feedback netral, atau yang lain-lain seperti itu. Nah, di sini difilter berdasarkan tahun, atau nanti di sini bisa diberikan filter berdasarkan bulannya. Nah,
Kalau yang terakhir ini, yang di bawah ini merupakan feedback terbaru dari pengguna. Misal ketika ada seorang user yang baru saja memberikan feedback, maka akan muncul di sini. Seperti notifikasi yang saya jelaskan tadi di menu riwayat scan QR tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian produk ya. Nah, untuk di bagian produk, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, perusahaan ini juga memberikan layanan untuk menjual suatu produk, atau gampangnya kasus di mana ada orang tua yang ingin memberikan keamanan kepada anak-anaknya. Lalu mereka ingin memantau, melacak anak ini benar sekolah, misal kalau masih kecil ya, itu benar-benar sekolah lalu mereka aman di sana, atau mungkin malah pergi main atau kemana, dan juga bisa memberikan notifikasi ketika anak itu pergi dari tempat lain, atau pokoknya memberikan suatu layanan keamanan. Nah, kalau di sini informasinya dashboard ini juga agak semi teknis. Jadi dashboard yang di bagian produk ini diberikan langsung pada end user-nya. Dan di sini ini adalah halaman dashboard-nya. Lalu ada beberapa card yang menampilkan status. Nah, selanjutnya ada baterai. Nah, kan untuk produk yang dijual tidak semuanya hanya bersifat gelang atau apa, mungkin ada jam atau mungkin GPS dan lain-lain yang ada baterai di dalamnya. Lalu sekarang maksud saya card yang di bawah ini ada lokasi, itu menampilkan data terbaru di manakah letak pemegang QR itu berada. Selanjutnya ada update terakhirnya. Update terakhir itu karena ini sistemnya itu juga seperti yang tadi, bahwa ini tidak semuanya diberikan akses sepenuhnya, jadinya ada langganan-langganan yang harus beli ketika setelah membeli produk. Jadinya mungkin ketika kasusnya setelah ada orang tua yang membeli produk lalu mereka ingin sesuatu layanan yang real time, layanan premium, nah ini mungkin tidak mendapatkan tampilan card seperti ini. Nah, ini juga karena ini tidak premium, jadi tidak ada lokasi terakhir seperti ini. Karena kalau jika premium atau sudah berlangganan, pasti ini tampilannya adalah lokasi real time. Selanjutnya, ini adalah informasi mengenai aktivitas terakhir yang dimiliki oleh pemegang QR tadi. Pemegang QR tadi ketika dia berpindah ke tempat lain, misalnya ke taman bermain ini, ke gerbang ini, atau di depan sekolah, atau di mana, pastinya ini sudah diedukasikan kepada para masyarakat di sana yang membeli atau yang sebagai sasaran dari perusahaan. Jadinya ketika ada kasus di mana seseorang anak yang memegang QR, pastinya lingkungan sekitar itu sudah aware dengan bahwa hampir semua anak-anak di sini mempunyai orang tuanya itu memberikan gelang QR ini sebagai fasilitas keamanannya. Jadinya misal ada satpam yang ada di sekolah itu bisa menyekan QR-nya seperti itu. Lanjut, ini adalah di menu zona. Nah, di menu zona ini user akan mendapatkan maksimal 3. Nah, di sini ada zona-zona yang bisa diatur oleh usernya itu, maksud saya penanggung jawab itu sendiri. Lalu di sini ada informasi mengenai di manakah zona aman itu berada. Lalu di sini ada
previewnya, tempat Google Maps-nya, titik koordinat dan lain-lain. Seperti ini, lalu juga ada pengaturan mengenai informasi-informasinya. Lalu di sini ada CTA atau call to action ketika user ingin mengupgrade layanannya ke premium. Selanjutnya ini adalah di menu lokasi atau hampir sama dengan di menu afiliasi tadi tentang riwayat pergerakan. Ketika user nanti melakukan klik pada button tampilkan rute, ini nanti akan menampilkan modal yang terdapat riwayat pergerakan dari si pemegang QR ini. Lalu di sini juga ada preview dari zona, maksudnya di mana saja dia berada, nanti bentuknya kayak garis-garis begitu. Lalu selanjutnya ada riwayat pergerakan selama 24 jam. Lalu di sini ada filter-filternya berdasarkan waktu atau berdasarkan tanggal. Dan selanjutnya di sini ada part untuk menampilkan peringatan lokasi. Lalu selanjutnya ada informasi atau menu yang menampilkan info tentang si pemegang QR. Nah, di sini kasusnya adalah orang tua yang ingin melacak anaknya ya. Jadi di sini ada informasi mengenai si anak atau pemegang QR-nya, ada foto, dan lalu ada di sini informasi dasarnya, nama lengkap, usia, jenis kelamin, lalu ada nomor gelang yang dimiliki oleh gelang tersebut, atau di sini nomor QR-nya, lalu aktivasinya itu kapan, dan ada masa berlakunya. Itu jika memberi maksud saya masa berlaku di sini adalah ketika QR aktif, QR itu dibuat tidak langsung terus aktif, pasti ada masa berlakunya. Tapi berbeda dengan yang tadi saya jelaskan itu tentang langganan, ini berbeda lagi. Lalu juga ada informasi kesehatan tentang mengenai si pemegang QR, ada golongan darah, tinggi badan, berat badan. Lalu di sini juga ada penyakit khusus. Lalu ada obat yang konsumsi, lalu juga ada alergi dan lain-lain. Informasi ini akan ditampilkan ketika ada orang yang men-scan QR yang di bawah si pemegang QR itu, lalu informasi ini yang akan muncul mengenai nama, informasi data diri, kesehatan, dan catatan khusus yang di-set oleh orang tuanya. Lanjut, di sini ada kontak darurat. Nah, kontak darurat ini akan bisa disetel oleh end user-nya, yang akan ditampilkan ketika si pemegang QR itu hilang lalu ada yang menyekannya, lalu akan ada informasi mengenai kontak-kontak darurat yang bisa dihubungi. Di sini mungkin ada informasi orang tuanya, lalu ada orang terdekat dan lain-lain. Lalu ada juga bisa menyetel untuk template dari pesan darurat itu. Selanjutnya ada menu riwayat. Nah, ini riwayat ini adalah berisi tentang ketika ada seseorang yang melakukan scan QR terhadap si pemegang QR itu, maka akan masuk riwayatnya pada menu ini, seperti logging yang ada di menu-menu sebelumnya. Oke, begitulah presentasi mengenai sistem informasi eksekutif untuk tugas ujian akhir semester dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.